Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang cara mempelajari hal yang tidak disukai. Teman-teman, pernahkah kalian merasa sulit sekali menangkap mata pelajaran tertentu karena tidak suka dengan pelajaran tersebut? Hal itu wajar saja kok, tapi kalian juga perlu tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Kita tonton juga yuk bagaimana cara belajar yang seru agar pelajaran cepat masuk ke otak. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi literasi, mengenali akurasi informasi dalam paparan lisan, menjelaskannya kembali, menganalisis serta dan menyampaikan pendapat dalam diskusi menggunakan pengetahuan dan data yang diperoleh dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa sih sulit banget belajar hal-hal yang nggak kita sukain? Misalnya buat yang nggak suka pelajaran matematika atau ekonomi, ketemu angka sama rumus kayak udah mikir-mikir panjang, tapi nggak ada yang masuk. Giliran ngapalin hal-hal yang kita suka, kayaknya gampang gitu. Kalau buat yang suka matematika atau ekonomi misalnya, nggak tahu kenapa lihat rumus tuh mungkin malah seneng kan, seru belajarnya. Di luar sekolah juga gitu, yang suka bola gampang banget ngapalin nama-nama pemain bola, sejarah-sejarah klub bola. Yang namanya main game tuh apalagi, kita rela nonton video strategi di internet buat melajarin supaya jadi jago. Kalau kemarin kita udah bahas gimana otak kita punya sifat seperti plastik dan bisa berkembang pas kita belajar, kali ini kita akan bahas resep rahasia supaya neuroplasticity itu terjadi. Dan resep ini nggak bisa kamu dapetin dari apotek deket rumah kamu. Dan ini yang akan ngejawab pertanyaan kita tadi. Nah, balik lagi, sebenarnya apa sih resep rahasia dari belajar? Ternyata kunci dari belajar itu ada di emosi. Proses belajar pada dasarnya adalah proses yang melibatkan emosi, nggak sekedar urusan logika. Mungkin selama ini kita pikir orang yang pinter dan berwawasan luas itu dingin, pakai logika doang, nggak punya emosi. Tapi ternyata cara kita belajar itu kebalikannya. Proses belajar itu dipengaruhi oleh sirkuit di sistem limbik pada bagian otak kita yang merespon ancaman atau hadiah, atau bahasa Inggrisnya itu threat and reward. Sistem limbik ini bertanggung jawab buat banyak hal, kayak emosi, perilaku, motivasi, termasuk juga ingatan jangka panjang. Makanya kalau kamu dapat pengalaman yang menyakitkan, itu pasti kamu akan inget terus. Kayak kalau kamu megang setrikaan yang panas banget, kamu pasti langsung belajar, kapok, nggak akan ngulangin lagi. Bahkan kalau kamu ngalamin tragedi yang bikin trauma, mungkin aja kamu akan ngebentuk yang namanya flashbulb memory. Memori yang begitu kuat dan detail dan kerasa kayak film yang diputerin di otak kamu. Tentunya kita kan nggak berharap belajar dari pengalaman buruk yang mengancam kehidupan kita ya. Pilihan satunya adalah hadiah atau reward. Kalau kita lihat anak-anak kecil kan banyak belajar dari main-main, seneng-seneng. Kita yang udah lebih berumur dari anak kecil pun sama. Kita akan lebih mudah belajar kalau ngerasa seru. Adanya ancaman atau hadiah bikin kita ngalamin yang namanya pembangkitan emosional. Ini tuh kondisi pas kita bergairah, semangat, termotivasi yang bikin kita makin siaga dan fokus. Kita kalau di kehidupan sehari-hari tuh sering nyebut ini dengan istilah stres. Nah, untuk bisa bikin belajar itu optimal, kita harus mainin emosi ini dengan optimal juga. Menurut Yerkes dan Dodson, ada grafik yang bentuknya kayak huruf U yang kebalik yang ngegambarin hubungan antara performa kerja kita dengan pembangkitan emosional yang dibutuhkan. Awalnya, semakin kita stres, perhatian dan minat kita tuh bakal ningkat. Kinerja otak meningkat. Tapi sampai di suatu titik, bertambahnya stres justru bikin kita jadi cemas dan panik. Malah jadi nggak fokus. Jadi kunci dari belajar adalah cari tingkat stres yang optimal buat kamu. Disitulah puncak performa otak diraih. Dan ini beda-beda buat tiap orang. Nah, sebenarnya apa sih yang mendorong tercapainya tingkat stres optimal ini? Kemarin kita udah bahas soal neurotransmitter di otak kan.
ada juga yang disebut DNA of peak performance. Mereka adalah 3 jenis neurotransmitter yang paling penting untuk mencapai puncak performa ini. D-nya adalah dopamin. Dopamin ini berpengaruh sama kemampuan kamu nge-update informasi di memori dan juga untuk fokus ngerjain sesuatu. Dopamin ini yang bikin kita mau ngejar suatu hadiah. Efeknya tuh kayak obat-obatan yang bikin nagih. Kamu seneng ngelakuin sesuatu, terus ketagihan. Dan mirip kayak obat nih, makin hari dosis yang kamu butuhin makin gede. Dan dopamin ini juga dikenal sebagai neurotransmitter yang aktif kalau ada sesuatu yang baru. Makanya biasanya kita semangat kalau menekuni hobi baru. Walaupun lama-lama mulai bosen. Ya pokoknya sih intinya biar optimal belajar ya kita harus ngerasa seneng ngerjainnya. Itulah peran dopamin. M-nya adalah noradrenalin. Noradrenalin ini tugasnya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup kamu. Dia yang bikin kamu cepet tanggap kalau ada kejadian bahaya. Dia juga yang bikin kamu punya ketelitian tinggi untuk memperhatikan kalau ada hal-hal yang janggal dari sebuah situasi. Noradrenalin ini ada di level optimal ketika kamu merasa tertantang. Misalnya kalau kamu lagi ngerasa, wah ini kayaknya susah nih, tapi kayaknya gue bisa lah, kayak gitu. A-nya adalah asetilkolin. Asetilkolin ini ditemukan dalam jumlah banyak pada sekelompok manusia yang senantiasa ada di puncak performanya. Mereka adalah sekelompok orang yang paling siaga, waspada, dan selalu mengobservasi lingkungan sekitarnya. Mereka adalah bayi. Asetilkolin ini yang bertanggung jawab bikin para bayi ini jadi super learner, yang benar-benar fokus banget merhatiin apa-apa yang terjadi supaya belajar dengan cepat. Dan buat bayi, asetilkolin ini keluar sendiri tanpa susah payah karena mereka ada di periode paling penting dari neuroplasticity. Otak mereka lagi cepet-cepetnya bikin jalur neuron baru untuk menerima informasi. Nah, begitu dewasa, sayangnya asetilkolin ini gak otomatis keluar lagi. Ngeluarinnya harus manual, yaitu ketika kita emang berusaha fokus, lagi olahraga, atau waktu kita nemuin sesuatu yang penting, mengejutkan, atau baru. Kalau diibaratin pakai dunia fotografi nih, noradrenalin itu ngarahin kamera kita ke arah yang tepat. Dopamin ngebantu kita zoom in sampai komposisinya pas, dan asetilkolin itu yang najemin fokus sampai gambarnya keren. Kalau cuma ada 2 dari 3, kamu dapat foto biasa. Kalau ada 3-3-nya, itu bisa jadi sebuah karya seni, bisa menang lomba kali, atau minimal jadi selebgram. Nah itu tadi ya, intinya kalau mau belajar optimal, kita harus nyari level gairah atau stres yang optimal. Dan itu beda-beda buat tiap orang. Yang jelas kamu harus nemuin serunya belajar. Belajar tuh harus jadi sesuatu yang bermakna buat kamu. Makanya kalau di Pamify kita kombinasiin banyak hal, dari mulai cara kita ngejelasin, nyusun materinya, desain aplikasi kita yang masukin unsur game, dan animasi yang menarik supaya si DNA of peak performance tadi bisa keluar. Belajarnya jadi seru dan optimal. Nah teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Mengapa sulit mempelajari hal yang tidak kita sukai? Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Indonesia, Jamrud Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah.
keindahan budaya dan alam dan memikat. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Hai adik-adik di seluruh tanah air, menggambar itu dapat meningkatkan kreativitas loh. Di sini, Kak Iwan akan memberikan tips, contoh mewarnai, belajar menggambar bersama yang seru dan menyenangkan. Mari menggambar, setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ayahku adalah seorang tukang roti. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi, ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Dan aku sangat bangga dengan ayahku. Mari bersama, junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Obrolan tentang kesehatan, ragam topik menarik seputar pola hidup sehat, mengenali berbagai gejala penyakit dan cara penanggulangannya. Hai, saya Dok Bun. Saya Dok ya. Kami berdua ada di Indonesia Sehat. Karena sehat itu asik. Mau sehat? Selalu saksikan Indonesia Sehat. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI. Pernah nggak sih kamu nemuin gregetnya belajar? Saat kamu nemu kepuasan sendiri ketika kamu bisa ngerjain soal yang sulit? Atau pas paham konsep-konsep tertentu? Mungkin ada yang lumayan sering ngalamin, atau ada juga yang cuman pernah sesekali doang. Nah, itu adalah bibit-bibit motivasi intrinsik, motivasi level 5. Di tingkat ini, kamu belajar udah bukan karena dorongan dari luar, bukan karena malu, bukan karena terpaksa, tapi karena belajar itu seru, nyenengin, dan bikin lagi. Kayak main game. Apa itu motivasi intrinsik? Dan gimana cara menumbuhkannya? Berdasarkan riset selama 4 dekade ke belakang, adanya motivasi intrinsik ini bisa memprediksi bahwa seseorang akan belajar dengan lebih cepat, bekerja lebih optimal, lebih kreatif, dan juga punya kesehatan psikologis yang bagus. Motivasi intrinsik ini bersifat autotelic. Dari kata auto, itu artinya sendiri, dan telos, itu artinya tujuan. Jadi suatu aktivitas atau seseorang itu bersifat autotelic kalau dia tuh sendirinya merupakan tujuan. Jadi kalau kamu senang belajar karena demi belajar semata, karena seru, ya itu artinya autotelic. Kalau kamu hobi gambar, meskipun gambar itu ujung-ujungnya nggak jadi uang, nggak diapa-apain, tapi kamu seneng ngerjainnya, itu juga autotelic. Makanya kadang orang nulis itu buat kesenangan aja, bukan buat dipublish di internet atau dibikin jadi buku. Nah, terus apa sih yang mendasari motivasi intrinsik ini? Ada 3 unsur yang mendorong terbentuknya motivasi dari dalam diri ini. 1. Otonomi. Otonomi ini maksudnya adalah pengalaman bahwa kita pengen ngerasa kalau kita punya kuasa untuk mengubah nasib kita. Bahwa kita punya semacam kendali dalam hidup kita. Kita ngontrol apa yang kita lakuin, bukan karena terpaksa. Kalau dalam belajar sesuatu, ketika kamu bisa memilih belajar materi apa dan punya pilihan aktivitas, misalnya belajarnya mau pakai video, atau pakai media interaktif, atau mau eksperimen di lab, itu semua bisa bikin kamu ngerasa punya yang namanya otonomi. Jadi penting buat kamu untuk membuat belajar itu jadi aktivitas yang emang pengen kamu lakuin, bukan karena terpaksa. Jadi kuncinya ya harus tahu apa pentingnya belajar suatu materi buat diri kamu sendiri. 2. Kompetensi.
Kamu jago di suatu bidang itu karena suka sama bidangnya, atau kamu suka sebuah bidang karena kamu jago? Rupanya motivasi intrinsik ini akan meningkat ketika kamu tuh ahli dalam melakukan sesuatu. Kalau kamu jago main bola, ya kamu akan senang main bola. Kalau kamu nggak jago, mungkin jadi nggak asik. Nah, itulah yang terjadi dalam belajar. Banyak rasa frustrasi terjadi karena sudah ketinggalan terlalu jauh. Makanya di video cara mengejar ketertinggalan pelajaran, kita kasih tahu bahwa kuncinya adalah kembali ke pelajaran yang paling kita pahamin dulu. Cuman untuk jadi jago, emang kamu harus ngasih waktu dulu buat diri kamu sendiri untuk belajar. Mesti sabar dulu. Ngembangin skill dan pengetahuan itu butuh proses. Prosesnya mungkin menderita, nggak nyaman, tapi nanti hasilnya bikin senang. 3. Keterkaitan. Manusia itu selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Kita butuh punya grup atau kelompok tempat kita tuh punya rasa memiliki. Sebenarnya motivasi intrinsik itu nggak harus ada unsur sosialnya. Itu bukan syarat mutlak. Kayak kalau kamu nulis juga mungkin itu kan aktivitas yang sendirian aja ya. Tapi kalau ada unsur sosialnya, maka dia akan memperkuat. Misalnya, kalau kamu punya hobi tertentu, punya klub atau komunitas, tentunya kamu bisa ngebagi hasil karya kamu, dan itu akan ningkatin kesenangan dalam beraktivitas itu sendiri. Jadi 3 hal itu ya, otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh autonomy, competence, and relatedness. Selain itu, ada juga yang mengaitkan antara motivasi intrinsik ini dengan rasa penasaran. Pada dasarnya, manusia itu selalu berusaha mencari tahu informasi yang hilang atau belum diketahui. Makanya kita suka punya pertanyaan, mengeksplorasi, dan coba-coba hal baru. Jadinya ilmu pengetahuan pun bisa berkembang. Nah, selama unsur penasaran ini ada, dia bisa ningkatin motivasi intrinsik kamu. Dan memang kalau di level 5 ini, kita udah bener-bener nemu kesenangan atas sebuah aktivitas. Di otak pun pengaruhnya tuh beda. Jadi katakanlah aktivitasnya sama nih, sama-sama nulis esai karena disuruh dosen. Kalau kamu nulis esainya didasari motivasi intrinsik atau karena ngerasa ini seru, bagian otak yang banyak aktif adalah insular cortex. Bagian ini berfungsi untuk memproses emosi, termasuk memproses hal-hal yang bikin nagih. Tapi kalau kamu ngelakuinnya dengan terpaksa, pakai motivasi ekstrinsik, yang banyak aktif adalah PCC, posterior cingulate cortex, yang lebih menimbang-nimbang stimulus dari luar. Apakah secara sosial kamu dapat hadiah atau ancaman yang cukup untuk melakukan sesuatu. Nah, terus nih, rupanya ada lagi sebuah teori atau konsep tentang berkegiatan yang erat hubungannya sama motivasi intrinsik. Namanya adalah flow. Dan dengan mengetahui konsep ini, kita akan semakin bisa memahami lagi gimana caranya supaya belajar jadi seru dan bikin nagih. Bisa dibilang ini adalah prakteknya supaya kita punya motivasi intrinsik. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi kan? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan yang satu ini. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mempelajari sesuatu? Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. We delivers real-time information. Let us use comprehensive and verified coverage of the events shaping our world and of the issues affecting our daily. Get the latest news from home and around the world
English News Service, Monday to Friday, 5:30 p.m. TVRI, media pemersatu bangsa. Hai adik-adik di seluruh tanah air, menggambar itu dapat meningkatkan kreativitas loh. Di sini, Kak Iwan akan memberikan tips, contoh mewarnai, belajar menggambar bersama yang seru dan menyenangkan. Mari menggambar, setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kamu tahu nggak, hari ini KIP sudah turun. Ih, panas. Udah cair? Alhamdulillah sudah cair, Mas. Anak-anak senang, ibunya juga senang. Terima kasih ya ibu-ibu ya semuanya. Anak-anak, sekolah yang pindah ya. Halo Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap cerdas di tengah perjuangan melawan corona. Kegiatan pembelajaran dari rumah merupakan bentuk solidaritas dan gotong royong dalam melawan corona. Untuk menunjang hal tersebut, Kemendikbud memberlakukan Permendikbud baru terkait program BOS. Berikut 3 poin penting yang diatur di dalamnya. Pertama, pembiayaan honor bagi guru non-ASN diatur lebih fleksibel. Selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, guru non-ASN berhak menerima dana BOS apabila memenuhi syarat-syarat ini. Kedua, aturan mengenai pembayaran honor maksimal 50% kepada guru non-ASN tidak berlaku selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pengalokasian dana BOS selama kegiatan pembelajaran di rumah juga dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar, serta penunjang kebersihan bagi guru dan murid. BOS membantu profesional sekolah yang fleksibel dan bertanggung jawab. Sekarang ini kita belanja sesuatu, jual beli tadi kan. Kita beli, ini loh ada sayur kangkung. Saya beli kangkung 3 ikat, ini loh uangnya Rp5.000 seperti itu. Itu saat hanya persekian second saja, detik tak sekilang ketika itu. Jadi hanya selewat saja hidup ini. Kontrakan rumah belum dibayar, sudah 3 bulan. Saya bingung mau kemana, mau minjem uang kemana buat bayar kontrakan. Sedangkan saya jualan sehari cuma dapat 50.000. Saksikan Serambi Islami pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 4.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Jual Beli dengan Allah. Hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kebayang nggak sih kalau kamu ngerasain belajar itu kayak main game? Baik itu game digital maupun permainan yang sering kita mainin semasa kecil dulu. Kayak petak umpet, lompat tali, congklak, engklek atau Sunda Manda, maupun board game kayak ular tangga. Semuanya bikin kita ngerasa seru dan ketagihan. Kadang pas main game itu kita jadi lupa waktu. Kita jadi punya yang namanya hyperfocus. Dipanggil ortu nggak nyaut, bahkan sampai lupa makan juga. Udah gitu, kalau kalah, penasaran pengen menang. Kalau udah menang, pengen menang terus. Nah, ini disebut pengalaman optimal atau kondisi flow state. Dan kali ini kita akan bahas gimana menerapkan flow state ini supaya bisa bikin belajar kerasa seru kayak main game. Adalah Mihai Csikszentmihalyi, seorang psikolog yang berusaha mencari apa sih yang bikin orang bahagia. Karena secara umum, kondisi ekonomi rata-rata manusia zaman sekarang itu lebih baik dari zaman dulu. Tapi yang merasa bahagia tuh segitu-segitu aja, cuman sekitar 30%. Ternyata, ketika kita sudah mencapai standar pemasukan tertentu, kenaikan penghasilan itu tidak meningkatkan tingkat kebahagiaan. Nah, setelah diteliti, kebanyakan orang bahagia itu ngalamin kondisi flow di pekerjaannya. Atlet seneng karena pekerjaannya itu memberikan kepuasan batin tersendiri. Ilmuwan seneng karena pas ngeriset itu bikin mereka ngerasain kondisi ekstatik, kayak ada di dunia berbeda gitu. Atau kalau seorang komposer musik itu menggambarkan kondisi flow itu kayak gini.
Kamu ada di sebuah kondisi ekstatik, sehingga kamu merasa diri kamu sendiri hampir hilang. Saya pernah merasakan ini dan berulang. Tangan saya terlihat seperti bukan diri saya dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya duduk di sana, melihatnya di dalam kondisi terkagum dan keheranan. Dan musik itu mengalir dengan sendirinya. Jadinya mereka dalam beraktivitas itu digerakkan oleh motivasi intrinsik yang kita udah bahas di episode sebelumnya. Mencari kepuasan batin akibat merasakan si kondisi flow ini. Nah, untuk mencapai flow ini menurut Csikszentmihalyi ada 3 hal utama yang harus ada. Pertama, aktivitasnya harus punya tujuan dan progres yang jelas. Harus ada strukturnya. Jadi kamu harus tahu apa yang mau kamu pelajarin dan bisa tahu kemampuan kamu ada di titik mana. Terus jelas menunya, apa yang bakal kamu pelajarin di level selanjutnya kalau udah bisa ngerjain yang sekarang. Dan sebaliknya, kalau yang sekarang kamu pelajarin itu terlalu sulit buat kamu harus tahu level sebelumnya itu apa supaya kamu bisa balik ke topik yang lebih dasar atau lebih mudah. Syarat kedua, harus ada umpan balik atau feedback yang jelas dan instan. Pas kamu belajar harus ada ukuran yang jelas. Cara kamu ngerjain ini benar atau salah? Kamu dianggap udah paham atau belum? Dan untuk mencapai kondisi flow ini, kamu harus bisa mengevaluasi kinerja kamu saat itu juga. Karena ini sangat penting untuk syarat yang ketiga. Syarat ketiga yaitu harus ada keseimbangan antara tantangan yang kamu hadapi dengan kemampuan kamu. Kamu harus punya kepercayaan diri bahwa kamu bisa menyelesaikan sebuah tugas. Dalam belajar, kamu harus menyesuaikan antara tingkat kesulitan bahan yang kamu pelajari dengan kemampuan kamu saat ini. Kayak main game aja, kalau terlalu gampang nanti kamu jadi bosen, nggak bersemangat. Kalau terlalu sulit nanti kamu frustrasi, malah bisa cemas atau bahkan panik. Apalagi kalau udah deket deadline. Inilah yang menjadi kunci juga dalam desain game. Ketika merancang game, seorang game designer harus memastikan bahwa pemain game mendapatkan tantangan yang optimal. Adanya tantangan yang optimal ini memungkinkan terjadinya overlearning. Ini adalah kondisi ketika seseorang mempraktekkan skill yang baru dipelajari melampaui penguasaan awal yang dia miliki. Misalnya kamu dapat tugas matematika, kamu udah bisa nemuin kuncinya pakai cara A. Kamu bisa coba cara B, cara C, dan seterusnya sampai kamu dapat cara ngerjain soal dengan rumus yang beda, yang lebih cepat. Siklus inilah yang menuntun kamu untuk tumbuh karena menyukai belajar dari waktu ke waktu. Dan lama-lama kamu nggak usah ngitung-ngitung pakai rumus lagi. Tahu-tahu otak kamu udah nongolin jawabannya. Ini namanya automaticity. Inilah yang membedakan seorang pemula dengan seorang ahli. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam! Nah teman-teman, sudah kita simak penjelasannya, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan. Agar belajar bisa seperti bermain game diperlukan kondisi optimal, flow state. Apa 3 syarat untuk mencapai kondisi optimal? Dapatkah kamu menjelaskan ketiga hal tersebut? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.